Dulu saya pernah membahas saham Bank Jago kode Arto yang memiliki potensi untuk mendisrupsi bank besar konvensional. Sayangnya periode 2021 hingga sekarang bukan merupakan kondisi yang ideal bagi seluruh perusahaan startup. Saat ini Arto sudah turun lebih dari 80% dari titik tertingginya di level Rp19.500 per lembar. Arto baru saja melaporkan kinerja full year 2022. Kira-kira bagaimana prospek bank digital ini? Apakah masih ada harapan? Kita akan bahas di video ini. Seperti yang bisa kita baca di Kompas, di sepanjang 2022, net profit before tax Arto mengalami kenaikan 124%. Namun setelah pajak, net profit menyusut 82%. Sedangkan dari penyaluran kredit dan pembiayaan syariah naik 76% sebesar Rp9,43 triliun dibandingkan Rp5,37 triliun di tahun 2021. Kenaikan kredit juga diiringi dengan rasio NPL di level 1,8%. Rasio yang cukup baik karena berada di bawah rata-rata industri perbankan. Sedangkan DPK atau dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan 125% sebesar Rp8,27 triliun. Komposisi DPK juga didukung oleh peningkatan dana murah atau CASA sebesar 238%. Kembali ke penurunan laba setelah pajak tadi. Jadi, di 2021, Arto mendapatkan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp77 miliar yang muncul setelah 6 tahun merugi. Sedangkan manfaat pajak tangguhan ini hanya muncul khusus untuk laporan keuangan 2021 saja, sehingga sekilas laba tahun 2022 terkesan drop banyak. Padahal jika kita hilangkan one-time event ini, laba bersih Arto di 2022 masih lebih besar ketimbang laba tahun 2021. Bagian ini kita akan bahas kinerja Arto dari perspektif profitabilitas. Pertama adalah dari post revenue. Pendapatan bersih dari bunga dan syariah mengalami peningkatan dari Rp590 miliar di tahun 2021 menjadi Rp1,35 triliun di 2022. Sedangkan untuk laba sebelum pajak, Arto berhasil mencetak laba positif sebesar Rp20 miliar, naik 124% dari laba 2021 yang sebesar Rp9 miliar. Untuk NIM atau Net Interest Margin, Arto berada di 10,4%, naik dari 2021 yang sebesar 7,4%. Sebagai perbandingan, NIM Bank BCA saat ini berada di kisaran 5%. Walaupun jauh lebih tinggi dari rata-rata perbankan, namun investor juga perlu memperhatikan bahwa segmen konsumen yang disasar Bank Jago jauh lebih berpotensi untuk gagal bayar. Sekarang kita analisa dari perspektif growth yang bisa diukur dari 3 indikator, pertumbuhan jumlah nasabah, pertumbuhan dana pihak ketiga, dan pertumbuhan penyaluran kredit. Kalau kita perhatikan, Bank Jago ternyata sejak 2021 terus berhasil meningkatkan nasabahnya dari 2,5 juta di 2021 menjadi 6,9 juta di akhir 2022. Pertumbuhan ini juga meningkat setiap kuartal. Dari pertumbuhan DPK, Bank Jago juga berhasil bertumbuh stabil setiap kuartal. DPK di 2021 sebesar Rp3,7 triliun. Sedangkan di akhir 2022, DPK sudah meningkat menjadi Rp8,3 triliun. Sedangkan dari pertumbuhan kredit yang disalurkan, total sepanjang 2022, Bank Jago berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp9,4 triliun, naik hampir 2 kali lipat dari tahun 2021 yang sebesar Rp5,4 triliun. Kita sudah menganalisa kinerja Arto dari perspektif profitabilitas dan growth. Sekarang kita cek juga kualitas asetnya. Dari segi ROA, tidak ada yang signifikan untuk kinerja 2021 dan 2022, di mana ROA di 0,1%. Cost of funds per kuartal 4 2022 sebesar 2,8%. Jumlah ini sedikit membaik dari yang sebelumnya 3,2% di kuartal 4 2021. Sedangkan rasio NPL mengalami peningkatan menjadi 1,8% dari 0,6% di tahun 2021. NPL memang menjadi perhatian khusus mengingat segmen nasabah Bank Jago lebih beresiko gagal bayar daripada bank konvensional lainnya. Rata-rata rasio NPL yang baik adalah di bawah 5%. Rasio CASA atau dana murah juga cukup oke, karena dari total simpanan nasabah sebesar Rp8,3 triliun di tahun 2022, 69% merupakan dana murah. Rasio CASA juga mengalami pertumbuhan di sepanjang 2022. Sebagai perbandingan, rasio CASA BBCA di periode ini berada di sekitar 81%. Yang paling wow dari saham Arto adalah valuasi PER-nya yang super mahal, di sekitar 2000 kali. BBCA yang memiliki market cap 1000 triliun saja, PER-nya hanya di sekitar 26 kali. Jangan lupa bahwa PER 2000 kali adalah sesudah Arto turun 80% dari titik tertingginya. Artinya walaupun sudah turun sedemikian banyak, valuasinya masih sangat mahal. Dengan kondisi ini ada dua skenario. Pertama, harga saham Arto harus turun di sekitar Rp23 per lembar dengan asumsi IPS-nya sama, agar PER bisa turun ke level 20 kali. Kedua, dan menurut saya yang paling realistis, walaupun berat,
Arto harus terus meningkatkan labanya tanpa melakukan penggalangan dana tambahan melalui right issue, agar EPS bisa naik mengimbangi harga sahamnya. Sebagai catatan, Arto sudah 2 kali melakukan right issue di tahun 2020 dan di tahun 2021. Dengan EPS saat ini di Rp1,15 dan harga saham di kisaran Rp2.300 per lembar, maka Bank Jago harus menumbuhkan EPS-nya sekitar 100 kali lipat, sehingga PER-nya bisa turun ke 20 kali. Dengan kata lain, laba tahun 2022 yang sebesar 16 miliar harus bisa tumbuh menjadi 1,6 triliun rupiah. Terdengar mustahil, tapi menurut saya ini mungkin. Sebagai gambaran, laba dari Bank Jatim saja yang merupakan bank daerah, labanya ada di sekitar 1,5 triliun rupiah. Sedangkan Bank BCA labanya 40 triliun rupiah. Walaupun pasar perbankan di Indonesia sudah sangat penuh, namun potensi pertumbuhan konsumsi masyarakat masih sangat luas, apalagi dengan kehadiran teknologi yang mengubah kebiasaan konsumen dari belanja hingga bertransaksi. Saat ini ada sekitar 33% penduduk Indonesia yang belum memiliki akun bank. Kita bisa melihat sahamnya Netflix yang pada tahun 2013 PER-nya menyentuh 450 kali. Tapi sahamnya tidak crash, malah terus naik. Karena Netflix bisa menaikkan laba dengan cepat, maka harga saham bisa terus naik kencang seiring dengan peningkatan laba dan EPS yang eksponensial, sehingga PER berangsur-angsur menurun, hingga saat ini di kisaran 30 kali. Namun jelas, kita tidak bisa mengharapkan Arto bisa seperti Netflix, karena bisnis dan manajemennya sudah berbeda. Namun, setidaknya ini bisa dijadikan pelajaran bahwa ada kok saham yang PER-nya tinggi tapi bisa turun bertahap jika bisnisnya booming dan EPS-nya meningkat pesat. Sekarang tinggal bagaimana cara dari manajemen Bank Jago bisa terus bertumbuh setidaknya sama dengan kinerja tahun 2022. Seperti yang tadi kita bahas, laba sebelum pajak sepanjang 2022 mampu tumbuh 124 kali. Jika rate ini bisa terus stabil atau bahkan naik, maka laba 1,6 triliun rupiah sangat mungkin tercapai dalam beberapa tahun ke depan.